Assalamualaikum, welcome. Akhir-akhir ini cuaca di sini bisa sangat dingin banget ya, Mak. Kadang saya sampai bisa tidur dengan memakai kaos kaki. Yang penting saya menjaga tubuh saya tetap hangat dan sehat. Setelah bangun tidur, biasanya saya langsung meregangkan tangan, jari-jari, dan badan ya, Mak, agar terasa lebih fresh. Dan merapikan rambut, kemudian bercermin, memandangi diri sendiri sambil bersyukur atas nikmat apa yang udah Allah kasih sama saya. Karena dengan bersyukur bisa membuat saya menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Setelah itu saya biasanya langsung minum air putih sebelum melaksanakan aktivitas kayak ibadah dan pekerjaan lainnya yang menunggu. Karena minum air setelah bangun tidur itu sangat disarankan ya, Mak, untuk kesehatan. Pekerjaan rutinitas saya diawali dengan membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Dan rencananya kali ini memang saya mau membersihkan kasur gitu ya, Mak. Ya pakai vakum, tapi udah lama nih nggak pernah divakum kasurnya. Apalagi saya nih alergi sama debu dan kadang alergi juga sama udara dingin. Jadi kalau vakum nih lumayanlah sangat bermanfaat buat saya, bikin tidur saya nih jadi lebih nyenyak dan bikin hemat tisu. Jadi pokoknya tidur nggak banyak bersin dan nggak banyak sumpal-sumpal tisu gitu ya, Mak. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu juga termasuk profesi ya, Mak. Dan nggak semua orang bisa melakukannya. Jadi ya banyak-banyak bersyukurlah yang udah bisa menjadi ibu rumah tangga full time. Karena profesi ini adalah paling kompleks yang pernah ada di dunia. Kenapa kompleks ya? Karena pekerjaan ini membutuhkan waktu tidak tentu ya, Mak. Bisa 24 jam bahkan lebih. Maka kita sebisa mungkin nih mengatur waktu dengan baik. Kenapa? Supaya semuanya tercapai. Pekerjaan selesai, hemat waktu, sehat, kita juga bisa bahagia. Perasaan yang muncul, perasaan kayak hampa gitu ya, Mak, merasa sendirian, terus lelah, itu nggak dipedulikan. Pasti dirasain lah pada saat kita nih ketemu sama pekerjaan yang nggak ada habisnya. Terus udah kayak mesin nggak ada tombol off-nya gitu ya, nyala, terus on, terus nih kayak model ini nih vakum nih on dulu. Gitu ya, Mak. Jadi kalau sekalinya break, itu pekerjaan langsung menumpuk. Baik ibu bekerja atau ibu rumah tangga tuh nggak ada yang lebih mudah ya, Mak. Karena saya juga pernah ngerasain dua-duanya itu pekerjaan yang bener-bener berat dan perlu dikelola dengan cerdas. Alhamdulillah vakumnya sudah selesai, bisa diberesin lagi, kamar juga udah bersih, kita lanjut pekerjaan berikutnya. Sekali-sekali sarapannya kayak sarapan orang bule ya, Mak. Jadi nggak pakai nasi, ini capek ngoseng-ngoseng mulu, bikin telur mulu, bosen, jadi pengen cari sesuatu yang baru. Ya kita meminimalisir aja pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan mengorganisir juga ya, Mak. Biasanya saya mengorganisir tuh ada 4 pekerjaan utama saya nih, ngurusin anak, suami, kemudian diri sendiri, jangan lupa juga pekerjaan rumah, pekerjaan domestik. Jadi kita harus bisa tahu nih kapan waktunya untuk tetek bengek semuanya. Prediksiin aja semua waktunya dengan baik supaya nggak ada yang terbengkalai. Libatkan juga anggota keluarga kita nih dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai kita sibuk sendiri juga ya, Mbak. Libatkan aja lah. Rumah ini kan sebenarnya bukan milik kita seorang ya, Mak. Bukan cuma milik ibu aja yang tinggal di situ. Ada juga orang yang lain. Jadi libatkan aja anggota keluarga itu bekerja sama, semuanya bertanggung jawab terhadap rumah. Misalnya aturan ambil simpan. Jadi langsung simpan lagi
ke tempat semula barang-barang apa yang sudah kita ambil gitu ya Mak. Terus anak suruh membersihkan mainannya sendiri. Kalau kotor jangan hanya mengandalkan ibu seorang, kalau bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri gitu ya Mak. Meskipun sepele, hal seperti ini tuh sangat membantu kita banget loh. Siapa yang kadang suka lagi masak tahu-tahu sambil nyuci gitu ya Mak, boleh banget itu multitasking. Tapi kita kadang nggak perlu juga setiap hari jadi multitasking woman gitu lah, alias wanita serba bisa. Karena semuanya tidak mampu, belum tentu semuanya mampu maksud saya ya. Dan hal ini tuh butuh fokus yang tinggi dan cukup melelahkan. Jadi atur aja kapan kita harus multitasking dan kapan harus santai. Multitasking ala saya tuh misalnya anak lagi PJJ gitu ya Mak, lagi belajar online. Saya tuh bisa langsung membersihkan rumah dan memasak. Jadi anak juga bisa dalam pengawasan. Meskipun saya bekerja, anak bisa belajar dan rumah juga bisa langsung bersih. Jadi melakukan pekerjaan 3 kali dalam satu waktu. Kalau kita udah punya jadwal harian sendiri ya Mak, kita tuh sebenarnya sih panduan aja sih itu jadwalnya. Tapi kita disarankan sih lebih baik disiplin ya Mak terhadap jadwal. Kalau jadwal hari ini nih udah padat gitu, jangan tambah lagi kegiatan yang lain meskipun tuh kegiatannya perintilan gitu ya, yang bisa cepat diselesaikan. Misalnya di dapur lihat panci berantakan, kemudian kita suka ketularan ya Mak, ikut ngebersihin yang lain. Nah seperti itu jangan ya Mak, kalau bisa memang pekerjaan bersih dan beres-beres itu punya harinya sendiri gitu. Jadi di satu hari supaya fokus, karena kita juga punya kegiatan yang lain yang harus diurus. Jadi jangan sampai memaksakan diri semuanya harus bersih, perfect gitu, tapi akhirnya kita harus membayar dengan kita yang gak enak badan dan yang lainnya. Kalau kita punya rutinitas itu tiap harinya bisa bikin kita teratur gitu manajemen waktu kita nih. Karena membantu kita melakukan kegiatan yang di luar rutinitas itu bisa fokus gitu ya. Kayak misalnya saya udah punya rutinitas belanja mingguan, belanja bulanan, sama bersih-bersih deep clean gitu ya Mak. 3 rutinitas itu udah punya jalan jadwalnya masing-masing gitu, karena dilakukannya tuh terus-terusan gitu berulang-ulang. Jadi waktu kita juga udah tahu tuh, dan kita bisa lebih bebas memanfaatkan sisa waktunya dan masih bisa juga melakukan me time setiap hari. Punya rutinitas tapi nggak perlu juga kaku dalam melakukannya Mak. Jadi tetap harus fleksibel dan tetap jaga diri kita. Rencana tetap rencana, yang bisa aja gagal tiap harinya, jadi tetap aja nih kita harus fleksibel nih sama semuanya. It's okay to be not okay, gitulah kira-kira kalau kata drakor ya Mak. Jadi sibuk apapun kita, pekerjaan kita banyak, tetap luangkan waktu untuk diri kita sendiri agar tetap waras dan sehat menjalani semuanya. Gitu aja kira-kira ya Mak. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.